betapa ku merindukan untuk selalu menyenangkan hatimu. Ya Yesus, bawa daku untuk masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Tiada yang lebih ku dambakan Tuhan, untuk dapat masuk dalam pengangkatan-Mu. Hati dan anganku selalu dambakan
Shalom, sama berjumpa kembali saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk belajar lagi firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran ini Tuhan, agar biarlah kami semua boleh mendapatkan firman-Mu itu masuk dalam hidup kami dan bertumbuh menghasilkan buah, tidak kembali dengan sia-sia, menghasilkan buah yang berlipat ganda dan yang baik ya Tuhan, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan urapan khusus roh hikmat dan wahyu pada kami semua, agar terbukalah pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan tepat, dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita segera siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan ya, tergolong tanah yang bagaimanakah diri kita ini bila kita ditaburi dengan firman Tuhan ya. Nah, tergolong tanah yang bagaimanakah kita ini bila kita ditaburi firman Tuhan di hadapan Tuhan ya. Nah, sebagai pendahuluannya, firman Tuhan telah mengumpamakan apabila firman Tuhan ditaburkan pada orang-orang tertentu, maka itu seperti orang menaburkan benih di tanah yang berbeda-beda. Kita baca dulu Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Umpamaan tentang seorang penabur. Ayat 4 mulai. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar yang untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak, dan semak itu tumbuh bersama-sama. Semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Nah, ayat 8. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berkata, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ada beberapa macam yang Tuhan katakan. Yang pertama, jatuhnya di pinggir jalan, tanahnya keras itu ya. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Yang keempat, tanah yang baik dan subur sehingga tumbuh bisa berbuah berkali-kali lipat. Nah, tiga yang pertama ini hasilnya kurang baik, tapi yang keempat, tanah yang subur, itu menghasilkan buah yang banyak sekali untuk kemuliaan Tuhan, berbuah lebat di sini. Nah, kita tentu ingin diri kita seperti tanah yang keempat ini. Di mana bila kita taburi firman Tuhan, firman itu bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat ya. Nah, pertanyaannya, kapankah kita bisa disebut atau dikategorikan Tuhan sebagai tanah yang baik dan subur seperti ini ya? Tentu ada syaratnya, tidak sembarang saja. Nah, penjelasannya supaya kita tahu, yang pertama ya, agar kita bisa dikategorikan Tuhan, disebut Tuhan sebagai tanah yang baik dan subur ini waktu ditaburi firman Tuhan. Yang pertama, haruslah kita tidak menyimpan keserakahan dan ambisi-ambisi duniawi dalam kehidupan kita ya. Tidak menyimpan keserakahan atau ambisi-ambisi yang bersifat duniawi dalam kehidupan kita. Pertama kita baca Roma 7 ayat 5 sampai 8. Sorry, bukan Roma pasal 7 ayat 5 sampai 8, tapi Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Maaf ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Jadi kalau kita menyimpan keserakahan dan ambisi secara duniawi, berarti kita ini masih hidup secara daging. Dan mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Makanya ambisi-ambisinya, keserakahannya itu menguasai hidupnya. Tapi mereka yang hidup menurut Roh Guru Besar, Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari roh, hal yang surgawi. Karena keinginan daging adalah maut, mendatangkan maut ya. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging ada perseteruan atau permusuhan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi mereka yang hidup dalam daging
tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging. Ini untuk kita yang sudah lahir baru, tidak lagi hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah ada atau diam di dalam kamu. Nah ini, jadi tidak lagi menyimpan hal yang berbau dagingan, ambisi-ambisi yang bersifat duniawi atau keinginan daging, keserakahan dan lain sebagainya. Berikutnya kita baca lagi Roma ini pasal 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat beri kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ini nanti hasilnya ya. Jadi tidak berbuat dengan baik. So, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, biasanya pada saat asumsi sendiri atau selera sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Berarti ini tidak berbuah ya. Inilah ya hasilnya. Ambisi-ambisi duniawi itu umumnya bertentangan dengan firman Allah ya. Bahkan bisa-bisa untuk itu mereka menghalalkan segala cara sehingga firman Tuhan tidak bisa berbuah dalam dirinya. Itu yang pertama. Jadi ini harus kita hindari agar kita bisa menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan itu bisa, benih firman Tuhan bisa bertumbuh, berbuah lebat untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama begitu. Yang kedua, kita juga tidak boleh menyimpan trauma atau masa lalu yang pahit. Kita simpan terus kepahitan, trauma terus hingga ada bisa maju. Ya, itu jangan sampai. Mari kita baca juga Efesus 4 ayat 31. Jadi kalau pertama, tidak menyimpan keserakahan, tidak menyimpan nafsu-nafsu yang duniawi berdasarkan keinginan daging belaka. Yang kedua, ada tidak menyimpan trauma dan masa lalu yang pahit terus dalam hati kita ya, jika tidak bisa melangkah maju. Kita baca kitab Efesus 4 ayat 31. Kegagalan boleh ada, tapi jangan menjadikan dulu trauma ya, jika kita tidak bisa bergerak lagi. Efesus 4 ayat 31. Nah ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari kamu. Demikian pula segala kejahatan, segala kepahitan. Nah itu masa trauma dari masa lalu ya, masa lalu yang pahit. Berikutnya kita baca Kisah Rasul 8 ayat 23. Kisah Rasul 8 ayat 23. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kalau kepahitan menguasai hidup kita ya, atau trauma menguasai hidup kita, maka tak bisa tidak kita mengarah kepada jatuh dalam kejahatan ya. Berikutnya yang terakhir untuk poin ini kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka mencukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Sebentar, Ibrani 12, maaf ya, tadi baca itu Ibrani 11. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemaskan banyak orang. Akar yang pahit jangan sampai tumbuh ya. Orang awam mengatakannya apa sih? Ini bahwa inilah orang-orang yang tidak bisa move on katanya ya. Masa lalu atau kegagalan masa lalu itu sudah lewat ya. Paulus mengatakan juga di Filipi 3 ayat 13, menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang terjadi di belakangku dan mengadakan diri kepada apa yang di hadapanku. Bukan semua hal kita lupakan. Asal usul kita dari mana kita lupakan, lahir dari siapa kita lupakan, bukan. Tapi masa lalu yang pahit itu yang kita lupakan. Masa lalu membuat kita jatuh dan gagal. Anggaplah kegagalan satu proses untuk mencapai keberhasilan. Nah gitu loh. Jadi jangan patah semangat, jangan lalu putus asa ya. Karena Tuhan menjanjikan pada kita masa depan yang kilang gemilang. Malaikat Tuhan mengatakan kepada Lot dan keluarganya, janganlah engkau menoleh ke belakang. Nah ini ya, jadi malaikat Tuhan juga mengatakan pada Lot, jangan menoleh ke belakang ya. Jadi kita jangan lihat yang di belakang semua. Maaf ya, kalau katakan melupakan ini bukan melupakan semuanya. Apalagi kalau punya kewajiban sama orang kita lupakan, jangan sampai ya. Kasih Tuhan pada kita lupakan, jangan sampai ya.
Jadi orang tua kita lupakan, berasal dari mana kita lupakan semua. Tidak itu, jadi bukan semua kita lupakan, tapi masa lalu yang pahit yang menghalangi kita maju, itu yang kita lupakan untuk bisa melangkah dengan baik ke masa yang ke depan, ya. Dalam Yesus kita semua telah dijadikan ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi kita dengan demikian punya masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus. Firman Tuhan juga menunjukkan demikian. Mari kita baca Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Jadi kita itu punya pengharapan, bahkan pengharapan yang baik sekali, ya. Lalu kita baca lagi di 1 Petrus 1 ayat 21. Kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dia yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Pengharapan dari Allah adalah kekal adanya, ya. Maka kita perlu menata kehidupan kita. Kita baca lagi ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena harapan yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan, ya. Jadi jangan trauma masa lalu mengikat kita terus, menghambat kita berjalan ke depan menurut kehendak Tuhan. Berikutnya terakhir untuk poin ini, kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 16. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita. Nah, itu jelas sekali firman Tuhan menuliskan. Jadi kita jangan menyimpan terus trauma masa lalu, ya. Kenangan pahit masa lalu jangan terus disimpan, kecuali yang bisa kita jadikan pelajaran untuk maju kita bisa lebih maju lagi, ya. Jadi bukan semuanya loh yang dilupakan, lupakan semuanya, itu salah, ya. Bukan semua dilupakan, tapi semua yang menghasilkan keburukan buat kita, yang menghasilkan kerugian buat kita, itulah yang harus kita lupakan. Yang menghalangi kita maju, itulah yang harus kita lupakan. Yang menghalangi kita melangkah bersama Tuhan, itulah yang harus kita lupakan, ya. Itu poin kedua. Poin ketiga, tidaklah kita, kalau kita mau jadi tanah yang baik itu dan subur itu, tidak menyimpan dendam dan kebencian terhadap orang lain, ya. Tidak menyimpan dendam dan kebencian. Karena kalau kita pernah disakiti orang, kita simpan terus dendam kebencian, mau balas terus, nah itu kita akan tidak bisa maju di dalam Tuhan. Firman Tuhan taburkan pun tidak bisa bertumbuh, ya. Matius 6 ayat 10 ayat 12 mengajarkan pada kita, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan disimpan dendam, jangan simpan kebencian terus, tapi ampunilah kesalahan orang pada kami. Bahkan ampunilah musuhmu, katanya, ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maksudnya kesalahan orang padamu, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, itu jelas sekali pesannya. Lalu kita lihat pasal 18 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan, maka Bapamu di sorga akan berbuat juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, tapi terus menyimpan kebencian, menyimpan dendam, ya. Maka Bapamu di sorga akan demikian juga buat terhadap kamu. Karena kita manusia bukannya tidak berdosa, ya. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi hati-hati. Lalu berikutnya kita baca Kolose pasal 3 ayat ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, ya. Kita baca lagi di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu firman Tuhan yang menuliskan demikian. Bisa saja kita pelajari, kita dengar firman Tuhan, dari benih firman Tuhan ditaburkan pada kita, tapi firman itu tidak bisa tumbuh dalam hidup kita. Berarti kita bukan tanah yang baik dan subur, ya. Kalau kita tanah yang baik dan subur, maka benih firman itu akan bertumbuh juga dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat. Dendam dan kebencian itu ada seperti pagar
yang dibangun oleh si jahat untuk menahan, menghalangi perjalanan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki, apa yang Tuhan sediakan buat kita, ya. Itu pagar yang menahan tumbuhnya firman Tuhan dalam hidup kita, ya. Paling-paling kita jadi orang sih mengatakan pendengar firman Tuhan, tapi bukan pelaku firman Tuhan. Mendengar, bahkan mendengarkan, tapi tidak pernah melakukan, tidak bisa melakukannya karena terhalangi oleh dendam dan kebencian dalam dirinya. Mintalah pertolongan Tuhan untuk itu dan pimpinan Roh Kudus agar kita bisa melepaskan pengampunan dengan baik di hadapan Tuhan. Itu poin ketiga. Poin keempat sekarang, bagaimana kita bisa menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan, ya. Kita tidak punya, jangan sampai kita tidak punya kemauan. Jadi kita harus punya kemauan untuk selalu belajar, terus belajar dan diajar. Jangan merasa sudah pintar sendiri, tidak mau lagi diajar, merasa paling tahu semuanya. Nah, ini ada keliru. Jadi jangan sampai ada itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita harus punya kemauan untuk terus belajar ataupun diajar, ya, oleh Tuhan melalui siapapun yang Tuhan perintahkan. 1 Korintus 2 ayat 13, pada kita lihat. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataannya bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Jadi kita harus mau terus diajar oleh Tuhan. Berikutnya kita baca lagi Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kamu harus mau kalau diajar, ya. Apalagi yang mengajar itu Tuhan, ya. Karena kita bukan manusia serba bisa, bukan manusia serba tahu, ya. Berikutnya kita baca lagi Titus 3 ayat 14. Titus pasal 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat menulis keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, jelas, ya. Jadi kita harus punya kemauan untuk terus mau belajar dan siap untuk diajar. Berikutnya terakhir untuk poin ini, kita baca di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan Yesus, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan menjadikan justru kalau kita belajar, maka kita makin mendapat ketenangan, karena firman Tuhan itu yang menyadarkan kita akan semuanya. Nah, itu adalah firman Tuhan mengajarkan pada kita. Di samping itu bisa saja kita pelajari firman Tuhan, tapi firman itu tidak bisa tumbuh dalam hidup kita. Jadi lewat begitu aja. Bahkan kemungkinan yang kita pelajari itu kita simpulkan dengan kurang tepat, tidak seperti yang Tuhan maksudkan, ya, karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Kenapa demikian? Karena dendam dan kebencian itu, saya lagi dikatakan, ada seperti pagar yang dibangun oleh iblis untuk menahan pertumbuhan firman Tuhan. Jadi kita harus punya kemauan untuk belajar. Bahkan orang mengatakan selama kita masih hidup, maka kita perlu punya kemauan untuk terus belajar, terutama untuk memahami firman Tuhan dengan tepat, dengan baik, dengan benar, seperti yang sebetulnya Tuhan maksudkan pada kita. Juga untuk melakukannya dengan baik juga. Jadilah kita seorang murid yang baik. Jadi itulah, saudara semua yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita punya hati, punya hidup yang dipandang Tuhan sebagai tanah yang subur dan baik, dimana kalau benih firman ditaburkan, maka akan bertumbuh dengan lebat dan berbuah dengan baik. Ya, ini jadi saya ulang poin-poinnya. Yang pertama, tidak menyimpan keserakahan, ya, tidak dikuasai oleh keserakahan dan nafsu-nafsu duniawi. Yang kedua, tidak menyimpan trauma kehidupan atau masa lalu yang pahit itu terus sehingga tidak bisa move on. Yang ketiga, dikatakan dengan jelas, tidak menyimpan dendam kebencian terhadap orang lain, ya. Jadi juga tidak bisa ngampuni artinya. Yang keempat, harus punya kemauan untuk terus belajar dan terus untuk diajar. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus sertai kita, sehingga menjadikan kita, bisa membentuk kita menjadi
tanah yang baik dan subur di hadapan Tuhan. Dan biarlah itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesaran